Pesanan Anda Tuan, rasa stroberi, teh hijau dan vanila. Selamat menikmati. Seorang pelayan wanita berucap ramah setelah mengantar pesanan Jungkook. Terima kasih, balas Jungkook. Seleraku berubah-ubah juga. Sekarang aku ingin makan es krim rasa teh hijau. Ucap Ji-eun mulai berulah. Pesan saja yang baru, Jungkook memberi saran. Lelaki itu mulai menikmati es krimnya. Tak ingin ambil pusing dengan rayakan Ji-eun. Sementara Yen tampak tak terusik sama sekali. Gadis itu larut dalam dunianya sendiri menikmati es krim rasa stroberinya. Jangan dibuang Juna, biar nanti aku saja yang makan. Sekarang pesanan yang baru, sahut Yen. Tidak boleh, kau baru sembuh dari flu Yena, jatuh Jungkook. Yen sudah menunjukkan raut wajah cemberut mendengar larangan dari sang kekasih. Kau mau rasa teh hijau kan? Ambil punya aku. Aku yang akan makan es krim rasa vanila milikmu. Jungkook sedikit merongkak es krimnya di depan Ji-eun. Sore ini hujan turun deras. Sebagian orang berjalan di trotoar menggunakan payung mereka. Sebagian lagi memilih berdiam di rumah atau duduk di kafe dengan segelas minuman hangat. Sebenarnya Taehyung bukan tipe orang yang cukup sabar. Ia bisa saja pergi setelah mengetahui Yewon tak ada di rumah. Tapi ia memilih untuk tetap tinggal sebentar lagi. Suara tetelan derasnya air hujan itu terdengar. Taehyung segera menoleh kembali menerobos air hujan. Begitu menemukan sosok Yewon di sana. Mereka, Yeon dan Subin, berbagi bayi yang sama, tetapi bukan itu yang menjadi masalah, melainkan tangan Subin yang memeluk erat pinggang Yeon, tetapi lelaki itu mengejek Taehyung dengan telak. Taehyung menatap Yeon tak percaya. Daripada menyuruhnya masuk ke dalam rumah untuk mengingatkan diri, Yeon lebih memintanya untuk segera pulang. Siapa dia? Tanya Taehyung menatap Yeon dengan pandangan terluka. Andai saja malam itu ia tak gegabah, pasti hubungan mereka masih baik-baik saja sekarang. Sayang, mengapa kau diam saja? Menepis segala pikiran buruknya, Taehyung berjalan mendekat dan hampir meraih tangan Yeon, tetapi Subin segera menepisnya. Tidak mungkin. Apa kau tuli? Aku kasih Yeon, bukan kau, bentak Taehyung. Subin melempar payung yang tengah ia pegang. Yeon yang terkejut refleks mengadah setelah rintik hujan menghujam kepalanya. Subin meraih tengkuk gadis itu dan mempersatukan bibir mereka. Kedua bibir itu saling bertautan di bawah derasnya air hujan. Subin memegang kendali sementara Yeon mulai berontak dengan memukuli dada pemuda itu hingga ciuman mereka terlepas. Dengar Choi Subin, sekarang kita akhiri saja hubungan ini, ucap Yeon geram. Subin menggeleng tak percaya. Baru kemarin malam kita berjanji untuk
Sambil mata kosong, sosok Yewon yang berjalan menjauh. Kau bahkan sudah menyakitiku, terlampau dalam Yewona. Tapi tetap saja aku tidak bisa membencimu, batin pemuda itu. Yen beringsut mundur ketika ia hampir bertabrakan dengan Taehyung di ambang pintu ruang tengah. Lelaki itu meringis pelan. Tubuhnya yang tiba-tiba limbung membuat Yen secara refleks menahannya. Senyum tuduh wanita baru payah itu menyambut Yen. Kau pasti sudah lapar kan? Sebab Bibian yang kini tengah menyiapkan makan malam mereka. Baru saja tubuhnya basah kuyup. Bibi akan membuat minuman hangat dan bubur untuknya. Bisa aku bawa ke kamarnya setelah aku menyiapkan semuanya? Lima belas menit kemudian Yen masuk ke dalam kamar dengan sebuah nampan berisi bubur dan minuman hangat. Casey tetap menemukan keberadaan Taehyung dimanapun, namun suara muntahan seseorang dari dalam kamar mandi menjawab semuanya. Yen segera menerobos masuk, menemukan Taehyung yang terengah dan membungkuk mengeluarkan isi perutnya di dekat wastafel. Ratu laki itu tampak tersiksa. Tidak, biar aku antar, kau berpaling di ranjang. Yen meraih Taehyung dengan sedikit paksaan. Kepalanya yang tak seberat membuat Taehyung enggan berontak. Kalau begitu segera makan bubur yang sudah Bibihan siapkan. Aku akan mengambil obat penurun demam. Ucap Yen yang tak mendapatkan balasan apapun dari Taehyung. Ketika Yen kembali masuk ke dalam kamar, ia bisa menemukan Taehyung yang sudah tertidur. Bubur di atas meja nakas masih banyak tersisa, tapi setidaknya Taehyung sudah memakannya beberapa suap. Demam membuat hati Taehyung jadi tak nyaman. Kepalanya terasa akan meledak kapan saja sebelum sesuatu yang dingin terasa menempel di keningnya. Taehyung mulai merasa tenang dan cepat memasuki alam mimpi. Jiuna, dari mana kau tahu alamat apartemen ini? Tanya yang kaget melihat Jiun sudah berdiri di depan pintu apartemen Taehyung pagi ini. Yen memperbaiki dasiku. Teriakan Taehyung terdengar dari dalam tanpa sengaja menyela ucapan Yen. Tidak Yena, Yen menatap Jiun dengan pandangan memohon. Aku ingin tahu bagaimana Taehyung memperlakukanmu selama berada di sini. Dia baik, kau sudah mendengarnya kan? Jadi sekarang pergilah. Oh ya, ayo kita buktikan. Jiun mengadakan Yen untuk menemui Taehyung di dalam. Belum sempat Jiun masuk lebih dalam, Taehyung lebih dulu datang keluar karena tak cukup sabar menunggu Yen untuk memperbaiki dasinya. Kau tidak bisa sembarangan membawa orang asing masuk ke dalam apartemenku. Setelah Taehyung memberikan tatapan tajam itu pada Yen. Dia sahabatku, jawab Yen. Itu bukan urusanmu, balas Taehyung dengan roh datar. Aku tidak terbiasa melihat orang asing di kediamanku, jadi sekarang sedih dari sini. Yen membalas dengan anggukan. Ia menghampiri Taehyung dan memasang dasinya dengan cepat.
Hai Kim Taehyung, aku pikir kau tidak menyukai pertunangan ini, jadi mengapa? Tapi bicarakan dengan orang tuamu untuk membatalkannya saja. Tanya Jiun menahan marah. Tentu saja ini juga menjadi urusanku. An Yen adalah sahabatku, meskipun kau tidak menyukainya. Namun sebagai seseorang yang memiliki hati nurani, seharusnya kau tidak memperlakukan Yen dengan buruk. Apa maksudmu? Tanya lelaki itu. Tidak ada, jawabnya dengan cepat. Berangkatlah, kau sudah terlambat. Aku ingin sekali memukul wajahkunya itu. Desis Jiun sudah mengepalkan tangannya erat. Sudah Juna, dia memang selalu seperti itu. Balas Yen menenangkan sahabatnya. Baiklah, senyum Yen seketika mengembang mendengar balasan Jiun. Apa kau dah kelas hari ini, Juna? Tidak, aku bosan. Ayo pergi jalan-jalan, ajak Jiun. Aku tidak bisa karena sudah berencana akan pergi menjenguk Jaeon. Balas Yen. Ponsel Yen tampak bergetar. Nama Jimin terlihat di layar. Apa mereka belum baikan juga? Tanya Jiun setelah melihat siapa yang menghubungi Yen. Memang tidak ada yang bisa Yen sembunyikan dari Jiun. Sekalipun sudah berusaha payah menutupinya, berita pertengkaran antara Yen dan Mina tetap saja menyebar dengan cepat. Yen pikir Jiun dan Jaeon akan cepat sekali akrab karena mereka memiliki hobi yang sama, yaitu melukis. Kamu mau mencicipi puding coklatnya? Jiun menawarkan. Jungho bilang karena memiliki perasaan yang sensitif, Jian tidak boleh banyak mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi atau gadis itu akan menolak menjadi pendonor darah baginya. Jian memberikan sebagian puding coklat yang telah ia potong pada Jaeon. Gadis itu memakannya dengan lahap. Tunggu sebentar ya, Ian sedang menerima telepon dari temannya. Sebentar lagi pasti sudah selesai. Sudah Jiun setelah melihat gelagat Jaeon yang tak berhenti menatap pintu masuk kamar rawatnya seperti menunggu Ian untuk segera kembali. Ian pernah bercerita jika kondisi Jaeon memang kerap kali memburuk, jadi Jiun bisa terima alasan Jungkook untuk membatasi intensitas pertemuan antara Ian dan Jaeon. Aku dengar kau dulu pernah menempuh pendidikan di Cina. Tanya Jiun memulai pembicaraan. Iya benar, balas Jaeon. Aku juga sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana sebelum akhirnya pindah kemari atas saran Jungkook. Opa. Dengan berbagi cerita bersama Jaeon seperti ini, Jun harap ia bisa menemukan sisi lain dari seorang Jun Jungkook. Kalian pasti sangat dekat ya, tanya Jiun. Pasti menyenangkan sekali memiliki saudara yang punya hubungan dekat dan hangat seperti ini.
Jangan membahas dengan anggukan dan senyum. Lebih tepatnya, aku yang tak bisa jauh dari Jungkook Oppa. Mungkin di mata Jungkook Oppa, aku adalah sosok tunangan yang posesif. Tapi siapa yang peduli?